Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi bentuk pendidikan kejuruan di negeri Jerman. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Fadil Sakwan yang akan membahas tentang sistem pendidikan di Jerman. Dan saya Askar yang akan membahas Kindergarten. Dan saya Zulasmi Risman yang akan membahas tentang Kindergarten atau TK. Dan saya Khairul Ihsan akan membahas tentang Grundschule atau SD. Jadi, sistem pendidikan di Jerman berbeda dengan di Indonesia. Pendidikan dimulai dari yang pertama Kindergarten atau penitipan anak kurang dari 2 tahun, yang kedua Kindergarten atau taman kanak-kanak, yang ketiga Grundschule atau sekolah dasar, yang keempat sekolah lanjutan, ada 3 jenis, Hochschule, Realschule, dan Gymnasium, kelima universitas diploma, S1, S2, dan kedokteran S3. Kindergarten adalah anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja dapat menitipkan anaknya di Kindergarten. Anak-anak di Kindergarten berusia di bawah 3 tahun. Kindergarten tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Orang tua membayar sendiri biaya pengasuhan. Jadi Kindergarten atau TK adalah taman kanak-kanak dimulai dari usia anak 3 hingga 6 tahun. Tidak ada pelajaran di TK ini seperti membaca atau menulis. Anak-anak Kindergarten melakukan kegiatan seperti bermain di Spielplatz atau ayunan, naik sepeda, main pasir, seluncuran, dan lain-lain. Mewarnai, menggambar, membuat prakarya, basteln, berenang, olahraga, belanja, membuat kue, dan lain-lain. Akan membahas tentang Grundschule atau SD. SD di Jerman hanya sampai kelas 4. Yang bisa bersekolah di SD hanya anak-anak yang berumur di atas 6 tahun. Jika saat ajaran baru, umur anak baru 5 tahun 10 bulan, tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke sekolah SD. Anak tersebut tetap di TK atau masuk ke Kindergarten atau kelas khusus sebelum masuk ke SD. Kelulusan SD ke sekolah lanjutan tidak ada ujian khusus semacam UN. Anak-anak hanya mengikuti ujian semester. Ada 3 jenis sekolah kelanjutan setelah lulus SD. Yang pertama, Hochschule, dikhususkan untuk anak-anak yang bermasalah, anak berkebutuhan khusus, atau anak kurang menerima pelajaran. Yang kedua, Realschule, semacam sekolah kejuruan. Setelah lulus Realschule, anak melanjutkan ke Berufsbildung yang diinginkan, dan bekerja. Berufsbildung adalah sekolah khusus satu pekerjaan. Anak di Realschule tidak dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah Gymnasium, sekolah bagi anak-anak perguruan tinggi. Anak bersekolah hingga kelas 12, kemudian melanjutkannya nanti akan melanjutkannya ke pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun 2 jenis pendidikan tinggi di Jerman, yaitu 1 universitas selanjutnya yang disingkat Uni, dan 2 Fachhochschule Applied University yang disingkat FH. Yang tertua adalah universitas. Universitas di Jerman sejak dulu terkenal dengan mutu akademis dan kegiatan penelitian. Sebagian besar universitas dikelola oleh pemerintah. Dulu universitas negeri bebas biaya. Sejak tahun 2007, beberapa universitas negeri menarik biaya gelar yang didapat dari Universitas Jerman adalah diplom, yaitu ilmu alam, sosial, dan teknik, dan magister, yaitu ilmu budaya dan bahasa, yang setara dengan gelar master. Sejak tahun 1999, universitas-universitas di Jerman mulai menyediakan program jenjang level dan master seperti negara-negara Eropa lainnya. Dan ada juga universitas ilmu terapan yang tidak murni, bertitik berat akademis tapi lebih
berorientasi praktif atau kreatif seperti seni musik dan desain. Tersedia bermacam-macam sekolah tinggi, kolege akademik, konservatori, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari rekan-rekan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.